pasukan hijau. Itulah para pengemudi ojek online disebut lantaran mayoritas jaket aplikator mereka berwarna hijau. Hampir di setiap sudut kota-kota besar seperti Jakarta, pengemudi motor dengan berjaket hijau ada. Para pengemudi ojek online ini bisa bekerja tidak mengenal waktu, 24 jam mengaspal di jalanan kota. Pada Selasa 20 Mei, aksi unjuk rasa kembali digelar pengemudi ojek online. Mereka menuntut transparansi tarif hingga penghapusan potongan penghasilan mereka. Namun, ajakan aksi unjuk rasa tidak sepenuhnya dilakukan semua pengemudi ojek online. Pada Selasa pagi terpantau, sejumlah pengemudi ojek online tetap memilih melayani penumpang dengan alasan mereka menggantungkan hidup pada penghasilan sebagai ojol. Cuma ya kalau diajakin demo itu nggak bakal didengar sama Gojek juga. Itu aja. Saya dari 2011, dari dulu mau demo-demo juga nggak percuma, nggak bakal didengar. Percuma, kasihan juga. Anak istri juga lantar, kasihan. Itu aja. Ya, gitu aja. Saya sih jarang ikut. Tapi kali ini coba itu Mbak. Harapan Bapak sendiri terhadap perusahaan apa, Pak? Ya, harapan kita tuntutannya dikabulkan gitu aja. Ya. Bicara soal pengemudi ojol menggantungkan hidup mereka pada penghasilan setiap hari, memang bukanlah alasan yang dibuat-buat. Fakta menunjukkan, dari hasil survei data Badan Pusat Statistik BPS pada Februari 2025, sebanyak 86,56 juta orang bekerja di sektor informal, mulai dari berdagang hingga menjadi pengemudi ojek online. Pekerja informal pada Februari 2025 ini merupakan 59,40% dari jumlah orang yang bekerja di Indonesia dan meningkat dibanding periode tahun sebelumnya pada Februari 2024. Lalu, siapakah mereka yang menarik ojek online? Dari hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan pada September 2022 terhadap 2.000 lebih pengemudi ojol, mereka adalah sebanyak 16% pengangguran, lalu 34% pekerja swasta BUMN, dan 36% adalah wira swasta. Dan dari total seluruh responden, sebanyak 81,31% pengemudi ojol mengaku bekerja sebagai ojol merupakan pekerjaan utama. Perihal soal kesejahteraan jutaan pengemudi ojek online, pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan pihaknya akan memanggil 4 perusahaan transportasi online. Menhub Budi Purwagandi mengaku tak bisa mencegah penyampaian aspirasi para pengemudi ojek online. Tapi sebenarnya kalau berkaitan dengan teknis, mestinya aspirasi itu disampaikan kepada para pelaku, karena yang demo ini anak-anaknya kan, anak-anak. Mestinya kemudian kami dengar ada itu, saya tanya satu-satu nih Pak. Pertanyaannya kan yang kemarin isu kan soal tarif, kemudian soal status pegawai, kemudian diskon segala macam. Ini 3 isu yang kemarin dan itulah yang kita tanyakan kepada para pelaku. Ya. Sementara itu, salah satu aplikator Grab yang diwakili Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza R. Munsami, mengatakan potongan penghasilan para pengemudi ojek online masih dalam taraf wajar dan merupakan biaya layanan aplikasi. Kami juga ada tadi sisi pengguna. Jadi sisi pengguna tadi misalnya ada platform fee, katakanlah 2.000 misalnya. Jadi yang dibayarkan oleh pengguna itu 10.000 tambah 2.000, jadinya 12.000. Nah, yang suka jadi masalah adalah yang dihitung itu 8.000 per 12.000, bukan 10.000. Nah, kalau 8.000 tadi itu dibaginya 12.000, maka sudah pasti lebih tinggi daripada 20%. Tuntutan demo pengemudi ojol pada Selasa diantaranya adalah mendesak pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, meminta DPR menggelar rapat dengar pendapat antara Asosiasi Pengemudi Ojol dengan pihak aplikator dan pemerintah, lalu meminta potongan aplikasi maksimal 10% dan penghapusan perang tarif promo antar aplikator seperti tarif hemat.